Halo semuanya, selamat datang di kuliah Sastra Inggris. Hari ini saya akan menjelaskan tentang phonetics dan juga phonology. Disclaimer ya, kalau saya ini bukan seorang expert di bidang ini, tapi saya hari ini ingin menjelaskan phonetics dan phonology-nya secara umum saja. Oke? Mari kita masuk ke introduction. Jadi, kalau misalkan fonologi dan fonetik itu sangat penting untuk dipelajari saat kita mau belajar bahasa baru, karena keduanya mencakup bagaimana cara kita mengucapkan kata tersebut dan bagaimana cara pikiran kita memahami arti dari kata tersebut. Oke? Ayo kita mulai dengan melihat penjelasannya. Yang pertama ada phonetics. Phonetics is a branch of linguistics that studies the sound of human speech. Jadi basically phonetics ini ada di dalam fonologi ya. Fonologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang perbendaharaan suara. Nah, phonetics ini adalah salah satu cabangnya juga. Lalu phonetics ini fokus kepada the production of speech. Oke? Jadi maksudnya apa? Nah, phonetics ini adalah ilmu yang mempelajari bunyi bahasa tanpa memperhatikan fungsi bunyi itu sebagai pembeda makna. Oke? Nah, production of speech ini berasal dari vocal organs yang ada di tubuh kita. Contohnya bibir, lidah, dan juga gigi. Nah, nanti mereka akan menghasilkan suara-suara tertentu. Hal ini kita biasa sebut dengan bilabial, dental, alveolar, palatal, glotal, dan lain-lain. Selanjutnya, kita punya phonology. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan, phonology adalah the study of patterns of sounds in a language and across languages. Jadi sebenarnya phonology itu nggak cuma di bahasa Inggris aja ya, tapi ada juga di bahasa lain. Put more formally, phonology is the study of the categorical organization of speech sounds in languages, how speech sounds are organized in the mind and used to convey meaning. Oke, nah jadi phonology ini secara singkatnya adalah ilmu yang membahas sound systems in a language. Nah, di dalam phonology ada lagi yang namanya phonemes. Nah, phonemes ini adalah ilmu yang mempelajari fungsi bunyi sebagai pembeda makna. Oke, maksudnya pembeda makna tuh gimana? Nah, kalau misalkan kita pernah bilang elephant. Nah, tapi elephant itu kan dalam pikiran kita gajah. Cuma kalau kita bilangnya 11, itu bisa aja jadinya angka 11 karena mereka mirip kan. Nah, inilah kenapa bunyinya itu bisa mempengaruhi arti yang akan muncul di dalam pikiran kita. Makanya ada study phonology. Nah, contohnya tuh kayak gimana sih kalau untuk lebih jelasnya, apalagi phonetics. Nah, mungkin kalian pernah lihat dua hal ini. Phonetics itu secara singkatnya kayak yang tadi kalian bilang, yang saya bilang. Phonetics itu adalah sounds of language dan how the sounds are produced, transmitted, and perceived. Kalau phonology adalah sound systems of language and how sounds distinguish meaning. Gimana caranya suara bisa membedakan arti. Nah, selanjutnya kita lihat contohnya. Phonetics example. Yang kalian lihat sekarang adalah the International Phonetic Alphabet atau biasa disebut IPA. Ini adalah simbol yang dipakai oleh linguistik untuk menjelaskan atau mendeskripsikan suara dari bahasa yang kita pelajari ya. Nah, kalau misalkan contohnya dalam case ini adalah bahasa Inggris, bisa kalian lihat sendiri. Kalau huruf I dalam kata read, seperti yang kalian lihat, itu dibacanya I kan, bukan read gitu. Kalau misalkan kalian bisa lihat Amerika, dibacanya Amerika, bukan Amerika. Oke? Kalau mungkin kita mau lihat contoh yang lebih jelasnya, contohnya adalah ini. Ya, gimana cara kalian baca ini? Apakah kalian membacanya plumber? Kalau misalkan kalian masih membaca plumber, berarti masih ada sebuah kesalahan. Karena cara bacanya adalah plumber. Seperti yang kalian lihat, huruf U yang ada dalam kata plumber ini tidak dibaca U, tapi dibaca A. Pla, pla. Lalu huruf B yang ada di sini dihilangkan. Jadi kita membacanya plumber. Atau mungkin kalau mau gaya British accent, plumber. Seperti itu. Jadi inilah fungsi fonetik untuk membantu kita cara membaca sebuah kata dalam bahasa asing. Selanjutnya adalah contoh phonology. Sebelumnya, ayo kita baca cerita yang ada. Mark and Mary are both doctors in the same hospital. One of them is a physician.
The other is biologist. When an invitation addressed to Dr. M. Brown arrives, the secretary of the hospital wants to know which Dr. Brown is invited. She asks a colleague, "Who's the physician?" The answer is, "She is." Hence, it is Mary who's invited. Had the answer been "he is," it would have been Mark. Jadi bisa kita lihat di sini. Saat ditanya "Who's the physician?", temannya menjawab "She is." Kalau temannya menjawab "he is", maka yang akan terjadi dalam kepala kita, he is itu adalah laki-laki. Dan nama laki-laki itu Mark. Berarti maksudnya Dr. M. Brown adalah Dr. Mark Brown. Tetapi karena temannya jawab she is, berarti kita langsung tahu bahwa jawabannya adalah Dr. Mary Brown. Nah, kalian bisa lihat kan, kalau misalkan ada informasi penting di sini, yang dimana satu segmen saja bisa mempengaruhi arti dari kata tersebut. Kalau kita pecahkan, akan jadi seperti ini. She is. Bunyi sh itu sangat berpengaruh dalam arti yang kita lihat. Kalau misalkan bunyi sh diganti dengan h, maka artinya juga akan berubah. Atau kalau misalkan bunyi sh dan h kita hilangkan, maka kita akan membicarakan hal lain. Kita sudah bukan membicarakan Mark dan Mary lagi. Makanya fonologi penting banget. Nah, sekarang ada contoh lagi. Kalian bisa lihat di sini. The cat is on the mat. Saat kalian mendengar kata cat, pasti yang terbayang adalah gambar kucing. Namun, apa yang terjadi apabila kita ganti huruf C yang ada pada huruf cat ya, menjadi huruf H atau sounds H? Maka kita akan mendapatkan the hat is on the mat. Saat kalian mendengar hat, maka yang terbayang adalah topi, bukan lagi kucing. Nah, maka dari itu, suara sangat berpengaruh pada penerimaan arti atau makna dari sebuah kata. Nah, inilah yang disebut fonologi. Oke, itu saja untuk pelajaran hari ini. Saya harap kalian bisa mendapatkan sesuatu yang baru dan bisa mengerti perbedaan fonetik dan fonologi dan juga mengapa mereka sangat berhubungan. Baiklah, sampai bertemu lagi di channel saya, Kuliah Sastra Inggris, dan video-video selanjutnya. Dadah!